Setiap hari, kita diserbu oleh informasi, notifikasi aplikasi investasi, berita pasar, tren viral di media sosial, video TikTok yang menjanjikan cuan besar, thread X yang memamerkan portofolio miliaran rupiah, hingga headline media keuangan yang penuh kata-kata sensasional seperti krisis, bubble, crash, atau peluang emas. Semua itu seolah mendesak kita untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu. Tapi di tengah kebisingan itu, satu hal sering hilang, kejelasan. Informasi yang terlalu banyak tidak selalu memperkuat keputusan. Kadang, justru membuat kita ragu, panik, dan berbalik arah. Morgan Housel dalam bab 29 dari The Psychology of Money menyebut ini sebagai bahaya, kebisingan, noise, dalam dunia keuangan. Suatu kondisi ketika terlalu banyak data, opini, dan reaksi, justru membuat kita kehilangan arah. Dan seperti orang yang mencoba menyetir di tengah hujan badai dengan radio yang terus menyala keras, kita bisa saja mengambil keputusan yang salah, bukan karena kita bodoh, tapi karena kita tidak bisa mendengar suara hati kita sendiri. Dalam bab ini, kita akan menyelami, apa perbedaan antara informasi dan kebisingan, mengapa terlalu banyak tahu bisa membingungkan, bagaimana media memperkuat efek panik kolektif, dan bagaimana cara menyaring informasi agar tetap tenang di tengah dunia yang gaduh. Karena kadang, keputusan terbaik bukan datang dari pengetahuan yang paling luas, tapi dari ketenangan yang paling dalam. Di dunia modern, kita punya akses ke lebih banyak data daripada raja-raja zaman dahulu. Tapi ironisnya, akses berlebihan justru menciptakan kebingungan. Dalam sekejap, kita bisa mengetahui pergerakan indeks bursa di Tokyo, harga emas di London, atau komentar miliarder di Twitter. Tapi seberapa banyak dari semua itu benar-benar berguna dalam membuat keputusan keuangan pribadi? Morgan Housel menggarisbawahi bahwa salah satu kesalahan umum manusia adalah menganggap semua informasi bernilai sama. Padahal, ada perbedaan besar antara data yang informatif dan data yang hanya membuat bising. Contoh, ketika media memberitakan bahwa pasar saham turun 2% hari ini karena kekhawatiran inflasi, apakah informasi ini penting untuk keputusanmu? Bagi investor jangka pendek atau trader harian, mungkin iya. Tapi bagi kamu yang berinvestasi untuk masa pensiun 20 tahun lagi, tidak. Namun, karena informasi itu terus diulang, dibahas, diviralkan, kita mulai merasakan urgensinya, padahal urgensinya tidak nyata. Itulah kekuatan kebisingan, ia tidak selalu membawa kejelasan, tapi ia sangat pandai menciptakan tekanan. Dan tekanan inilah yang sering mengganggu fokus kita. Kita mulai bertanya, apakah aku harus jual sekarang? Apakah aku harus pindah ke aset lain? Kenapa semua orang panik dan aku tidak? Padahal, logika keuangan mengajarkan kita untuk tetap tenang. Tapi emosi, terutama yang dipicu oleh kebisingan, bisa mengalahkan logika dalam sekejap. Masalahnya diperparah dengan algoritma media sosial yang dirancang untuk mempertajam emosi. Konten yang viral biasanya bukan yang paling bijak, tapi yang paling reaktif. Judul clickbait seperti, pasar akan runtuh besok, atau rahasia kaya dari saham yang tak diketahui siapapun, adalah bentuk kebisingan yang dirancang untuk memicu klik, bukan meningkatkan kebijaksanaan. Akibatnya, kita lebih sering terekspos pada distorsi ketimbang data jernih. Bagaimana cara menyaringnya? Kenali tujuan keuanganmu. Jika kamu tahu kamu bermain untuk jangka panjang, maka kamu tahu kamu tidak perlu menanggapi fluktuasi harian. Fokusmu bukan pada hari ini, tapi 2 dekade ke depan. Tentukan informasi apa yang relevan. Tidak semua berita harus kamu baca. Tidak semua analisis harus kamu cerna. Pilih 1-2 sumber terpercaya yang konsisten, lalu abaikan sisanya. Latih ketenangan, bukan reaksi. Setiap kali kamu tergoda bertindak karena informasi yang muncul, tanyakan, apakah ini data atau hanya kebisingan? Dengan disiplin menyaring kebisingan, kamu sedang menciptakan ruang dalam pikiranmu untuk berpikir jernih. Dan itu adalah aset yang lebih berharga daripada informasi apapun. Karena dalam dunia yang terlalu berisik, ketenangan bukan hanya kelebihan. Ia adalah keunggulan kompetitif. Media sosial, grup diskusi, dan forum-forum online kini membentuk apa yang disebut sebagai echo chamber, ruang gema, di mana kita hanya mendengar ulang suara-suara yang sudah kita percaya. Dan seringkali, gema itu bukan memperluas perspektif, tapi malah memperkuat rasa panik, iri, atau FOMO, fear of missing out. Ketika seseorang memposting keuntungan besar dari investasi tertentu,
algoritma akan menyebarkannya lebih luas. Dalam waktu singkat, kamu melihat 10 orang lain juga membahas hal yang sama. Otakmu mulai berpikir, kalau semua orang bicara tentang ini, pasti ini benar. Tapi kenyataannya, yang viral bukan yang paling benar, tapi yang paling menarik perhatian. Inilah awal dari panik massal. Bukan karena sesuatu benar-benar buruk atau luar biasa terjadi, tapi karena kita semua mengira bahwa semua orang tahu lebih banyak dari kita. Dan kita takut tertinggal. Morgan Housel mengingatkan bahwa dalam dunia keuangan, persepsi kolektif bisa menciptakan ilusi kebenaran. Bahkan investor profesional pun tidak kebal dari bias ini. Contohnya saat gelembung.com di tahun-tahun 1999 sampai tahun 2000. Semua orang yakin bahwa perusahaan teknologi pasti akan sukses, bahkan ketika perusahaan-perusahaan itu belum menghasilkan laba. Mereka membeli karena orang lain membeli. Mereka takut menyesal jika tidak ikut. Hasilnya, jutaan orang merugi karena mengikuti gema, bukan logika. Fenomena ini makin kuat hari ini, karena informasi menyebar dalam hitungan detik. Kita punya akses untuk bertindak cepat, melalui aplikasi trading, mobile banking, dan validasi sosial membuat kita makin sulit berpikir sendiri. Lalu bagaimana cara menghindari echo chamber? Berani jadi lambat. Tidak semua hal butuh reaksi instan. Semakin cepat arus informasi, semakin penting peran jeda. Cari sumber yang berbeda sudut pandang. Baca dari perspektif konservatif dan agresif, dari investor muda dan tua, dari media lokal dan internasional. Semakin beragam referensi, semakin seimbang pikiran. Ukur keputusan dengan tujuanmu, bukan dengan komentar orang lain. Jika kamu merasa tidak nyaman dengan keputusanmu karena reaksi orang lain, mungkin kamu belum sepenuhnya yakin dengan tujuanmu. Kebisingan kolektif paling berbahaya adalah ketika ia membuatmu meragukan keputusan baik, hanya karena tidak populer. Dan dalam dunia finansial, yang bertahan bukan yang paling berisik, tapi yang paling yakin akan arah langkahnya sendiri. Teknologi telah memberi kita kemudahan luar biasa. Sekarang, siapapun bisa menjadi analis pasar, hanya dengan membuka aplikasi di ponsel. Setiap orang bisa memantau harga saham, membaca berita ekonomi dunia, dan melihat portofolio orang lain secara real-time. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu membuat kita lebih bijak? Morgan Housel menyebut ini sebagai ilusi akses informasi. Sebuah kondisi di mana kita merasa lebih tahu, padahal sebenarnya kita hanya lebih sering terekspos. Dan itu dua hal yang sangat berbeda. Ketika kita tahu terlalu banyak hal kecil, kita sering gagal melihat gambaran besar. Kita jadi reaktif, bukan reflektif. Kita bertindak bukan karena paham, tapi karena takut ketinggalan. Dan ini adalah jebakan mental yang sangat umum dalam dunia modern. Contoh nyata bisa dilihat dari fenomena overtrading, kecenderungan untuk terlalu sering membeli dan menjual aset hanya karena kita punya akses instan ke informasi dan eksekusi transaksi. Banyak studi menunjukkan bahwa semakin sering seseorang memantau portofolionya, semakin rendah potensi keuntungannya dalam jangka panjang. Mengapa? Karena mereka cenderung terpengaruh emosi jangka pendek. Ilusi akses informasi membuat kita berpikir, aku tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Aku harus bertindak sekarang sebelum terlambat. Kalau aku diam saja, aku akan rugi. Tapi semua itu seringkali hanya asumsi yang dipicu oleh kebisingan, bukan wawasan. Housel mengajak kita untuk mengubah pendekatan, dari yang semula ingin tahu segalanya, menjadi ingin tahu hal-hal yang benar-benar penting. Tips praktis untuk melawan ilusi ini. Batasi frekuensi mengecek portofolio. Sekali seminggu atau sebulan cukup, jika kamu investor jangka panjang. Kurangi konsumsi berita real-time. Fokus pada analisis mendalam, bukan reaksi sesaat. Belajar menoleransi ketidaktahuan. Kamu tidak perlu tahu semuanya untuk bisa mengambil keputusan yang baik. Ingat, bukan banyaknya informasi yang membuat kita bijak, tapi kemampuan memilih mana yang layak diperhatikan dan mana yang bisa diabaikan. Dalam dunia yang membuat kita merasa harus tahu segalanya, justru kemampuan untuk berdiam dan tidak bereaksi adalah seni yang langka, dan mahal harganya dalam jangka panjang. Bayangkan sebuah danau yang tenang. Permukaannya jernih, tak bergelombang, dan memantulkan langit biru dengan sempurna. Sekarang, bayangkan kamu melempar kerikil ke dalamnya. Seketika, permukaannya terganggu, dan pantulannya pun hilang. Begitu pula dengan pikiran manusia. Keheningan, dalam bentuk mental,
emosional, atau bahkan digital, adalah ruang yang memungkinkan refleksi sejati muncul. Tapi di dunia modern, keheningan adalah barang langka. Morgan Housel menyebut bahwa dalam keuangan, ketenangan adalah strategi, bukan kebetulan. Orang-orang yang tampak tenang di tengah guncangan pasar, biasanya bukan karena mereka tahu lebih banyak, tapi karena mereka tahu kapan untuk tidak terlibat. Mereka memilih keheningan daripada reaksi. Mereka memilih refleksi daripada impuls. Mereka memilih sabar daripada cepat. Ketenangan bukan hanya soal tidak bertindak, tapi soal tahu kapan bertindak, dan lebih penting lagi, kapan tidak. Keheningan di tengah keramaian adalah kemampuan untuk tidak membuka aplikasi trading setiap jam, tidak ikut panik hanya karena berita viral, tidak membandingkan dirimu dengan orang lain yang sedang naik daun, tidak merasa bersalah karena tidak tahu semua tren terbaru. Itulah kekuatan dari tidak melakukan apa-apa secara sadar. Beberapa investor terbaik sepanjang masa dikenal justru karena mereka tidak sering bertindak. Warren Buffett, misalnya, mengatakan bahwa kamu hanya butuh beberapa keputusan besar yang benar dalam hidup, bukan ribuan keputusan kecil yang emosional. Namun, mencapai ketenangan bukanlah hal instan. Butuh latihan. Latihan untuk tidak membuka ponsel setiap saat. Latihan untuk membaca ulang tujuan keuanganmu, bukan membaca komentar orang lain. Latihan untuk menahan diri, bahkan ketika semua orang tampak sedang menang besar. Dan yang paling penting, ketenangan dibangun dari kepercayaan terhadap prosesmu sendiri. Jika kamu tahu kenapa kamu melakukan sesuatu, kamu tidak perlu penegasan dari dunia luar setiap hari. Karena pada akhirnya, dalam dunia finansial, kamu tidak akan menang karena bergerak lebih cepat dari orang lain, tapi karena kamu tidak goyah ketika semua orang lain panik. Dalam keheningan, kamu bisa mendengar pikiranmu sendiri. Dalam keheningan, kamu bisa menimbang keputusan tanpa tergesa. Dalam keheningan, kamu bisa menemukan kekuatan untuk tetap berjalan, meski arah angin terus berubah. Bagaimana cara bertahan dalam era kebisingan? Bukan dengan menjadi lebih keras, tapi dengan menjadi lebih dalam. Kita sering diajarkan bahwa untuk sukses, kita harus terus mengejar tren, mengejar berita terbaru, mengejar validasi sosial. Tapi Morgan Housel mengajarkan hal yang sebaliknya. Kemenangan bukan untuk mereka yang paling cepat tahu, tapi untuk mereka yang paling jarang panik. Ada kekuatan dalam sengaja tidak tahu, dalam mematikan notifikasi, dalam menjauh dari percakapan yang hanya menambah cemas, bukan memperluas pemahaman. Seorang investor bijak bukan yang tahu semua ticker saham harian, tapi dia tahu dirinya sendiri, bagaimana ia bereaksi terhadap kehilangan, terhadap euforia, terhadap kesunyian. Kebisingan finansial tidak akan berhenti, tapi kamu bisa membangun strategi diam. Miliki prinsip tetap. Jika pasar berubah setiap hari, prinsipmu harus menjadi jangkar. Tentukan batas konsumsi informasi. Misalnya, hanya baca berita ekonomi 15 menit setiap pagi. Jaga lingkungan mental. Bergaul dengan orang yang sabar akan menular. Begitu juga panik, karena pada akhirnya, kamu tidak sedang berkompetisi dengan dunia. Kamu hanya sedang mencoba untuk tetap waras di dunia yang terlalu gaduh. Dan dalam konteks itulah, diam bukan berarti pasrah. Diam adalah bentuk kekuatan. Diam adalah perlawanan terhadap dunia yang mengukur nilai dirimu dari seberapa cepat kamu bereaksi. Diam adalah pilihan untuk tetap hidup dengan arah, bukan hanya dengan reaksi. Dan barangkali, di zaman seperti sekarang, itu adalah kemenangan terbesar yang bisa kamu raih. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap tenang, tetap sadar, dan tetap berjalan perlahan, karena dalam sunyi, kamu bisa melihat arah dengan lebih jernih. Seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa menang bukanlah soal siapa yang paling keras bicara, atau siapa yang paling sering muncul di timeline orang lain. Tapi soal siapa yang tetap setia pada jalur yang ia yakini, meskipun sunyi. Dalam kebisingan, orang mencari arah dari banyak suara. Dalam keheningan, orang menemukan arah dari dalam dirinya sendiri. Morgan Housel tidak sedang menyuruh kita untuk menutup diri dari dunia, tetapi untuk membangun ruang batin tempat kita bisa kembali, setiap kali dunia terasa terlalu ramai. Dalam ruang itu, keputusan kita lebih jernih, reaksi kita lebih terukur, dan hati kita lebih tenang. Jadi, tutup layar untuk sesaat. Matikan semua notifikasi. Dengarkan detak jantungmu sendiri. Karena ketika kamu bisa duduk dalam diam dan merasa damai dengan dirimu sendiri,
kamu telah menang atas satu bentuk gangguan paling besar di zaman ini, kebutuhan untuk selalu terhubung. Dan dalam ruang sunyi itu, kamu tidak hanya akan melihat uang dengan lebih bijak. Kamu akan melihat hidup dengan lebih jernih. Sampai jumpa di bab selanjutnya, tetap tenang, tetap sadar, dan terus latih dirimu menjadi lebih kuat dari kebisingan. Kita hidup di zaman yang merayakan kecepatan. Semakin cepat kamu tahu, semakin cepat kamu bertindak, semakin dianggap hebat. Tapi seperti yang ditekankan Morgan Housel, dalam dunia keuangan dan kehidupan, bukan yang tercepat yang menang, melainkan yang paling sadar. Kebisingan ada di mana-mana, dalam bentuk notifikasi, berita, opini, komentar, bahkan saran tak diminta dari orang yang tidak kamu kenal. Tapi di antara semua suara itu, ada satu suara yang paling penting, suara dari dalam dirimu sendiri. Untuk bisa mendengarnya, kamu butuh ruang. Dan ruang itu hanya muncul ketika kamu berani menjauh dari keramaian, mematikan layar, dan menenggelamkan dirimu dalam keheningan. Epilog ini bukan ajakan untuk menghindari dunia, tapi undangan untuk menyaringnya. Untuk tidak menolak informasi, tapi memilih mana yang pantas diberi perhatian. Untuk tidak anti terhadap teknologi, tapi tetap punya filter batin. Karena sejatinya, setiap keputusan keuangan, seperti hidup itu sendiri, adalah permainan jangka panjang. Dan dalam permainan jangka panjang, kamu tidak butuh sensasi. Kamu butuh ketenangan, konsistensi, dan kesadaran. Hidup akan selalu bising, tapi kamu bisa memilih untuk tidak larut di dalamnya. Karena pada akhirnya, orang yang tenang bukan berarti tidak peduli, tapi ia tahu kapan harus peduli. Dan itu membuat semua perbedaan. Terima kasih telah menonton episode panjang ini dari seri The Psychology of Money, bab 29, kebisingan, ketika terlalu banyak informasi membuat kita kehilangan arah. Jika video ini membuatmu berpikir lebih dalam tentang hubunganmu dengan informasi, uang, dan ketenangan, maka like video ini sebagai bentuk dukungan agar kami bisa terus menghadirkan narasi reflektif dan bernilai. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan bab selanjutnya yang akan membuka wawasan baru tentang keputusan finansial yang sadar. Tinggalkan komentar, apakah kamu pernah merasa kewalahan oleh terlalu banyak informasi? Apa strategi pribadimu untuk tetap tenang di tengah kebisingan? Ceritakan di bawah, kita belajar dari satu sama lain. Bagikan video ini ke teman, keluarga, atau siapapun yang mungkin sedang merasa lelah dengan dunia yang terlalu gaduh. Karena kadang, yang kita butuhkan bukan jawaban baru, tapi ruang untuk mendengar suara kita sendiri. Sampai jumpa di bab 30, tetap tenang, tetap sadar, dan terus temukan makna di balik sunyi.